Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi matematika kelas 10 pada bab trigonometri. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sudut, pengertian sudut, cara menyatakan sudut dalam derajat dan radian. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan, ini ada sebuah segitiga siku-siku A, B, C dengan di sini adalah sudut alfanya. Nah, panjang sisi AB di sini boleh juga kita tuliskan dengan sisi C saja. Penulisannya dengan menggunakan huruf kecil. Sisi C atau sisi AB adalah sisi yang tepat berada di depan sudut C. Sedangkan sisi BC ini boleh juga kita tuliskan dengan sisi A. Artinya sisi yang tepat berada di depan sudut A. Sedangkan sisi AC ini juga boleh kita tuliskan dengan sisi B. Artinya sisi yang tepat berada di depan sudut B. Dalam segitiga siku-siku, kita mengenal ada yang namanya sisi miring ya. Nah, ini yang namanya sisi miring atau biasanya kita kenal dengan hipotenusa, nama lainnya. Nah, di sini tadi adalah segitiga siku-sikunya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan trigonometri dari suatu sudut pada segitiga siku-siku. Yang pertama adalah sinus alfa, atau kita singkat dengan sin alfa. Sin alfa itu adalah sisi yang berada di depan sudut dibagi dengan sisi miringnya. Sudut yang mana? Karena di sini adalah yang dicari sin alfa, berarti kita lihatnya di sudut alfanya. Sisi yang berada di depan sudut alfa itu adalah sisi BC atau sisi A-nya. Sedangkan sisi miringnya itu adalah sisi AC atau sisi B-nya gitu ya. Jadi sinus alfa adalah sisi yang berada di depan sudut alfanya, kita bagi dengan sisi miringnya. Kemudian yang kedua atau perbandingan yang kedua adalah cos alfa ya atau cosinus alfa. Nah, untuk cosinus alfa itu nilainya akan sama dengan sisi yang di samping sudut kita bagi dengan sisi miringnya. Sisi yang berada di samping, nah ini kan ada sudutnya ya, karena ini cos alfa, berarti kita lihatnya di sudut alfanya. Nah, sisi yang berada di samping sudut itu adalah sisi AB atau sisi C. Kemudian kita bagi dengan sisi miringnya, yaitu sisi AC atau sisi B-nya. Kemudian nilai tangen alfa. Tangen alfa itu adalah sisi yang berada di depan sudut alfanya, kita bagi dengan sisi yang berada di samping sudut alfanya. Sisi yang berada di depan sudut alfa, ini adalah sudut alfa, maka sudut yang berada di depannya itu adalah, sisi yang berada di depannya itu adalah sisi A. Sedangkan sisi samping itu adalah sisi yang berada di dekat sudut alfanya, yaitu sisi C-nya. Nah, selain nilai sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa, kita juga mengenal yaitu sekan alfa. Sekan alfa itu sendiri nilainya adalah 1 per cos alfanya. Nah, jadi kalau di sini nilai cos alfa itu adalah sisi samping, kita bagi dengan sisi miring, maka kalau 1 per cos alfa, kalian tinggal balikan saja, yaitu sisi miring dibagi dengan sisi samping, gitu ya, sisi miring per sisi sampingnya. Nah, kemudian kosekan alfa. Kosekan alfa itu adalah kebalikan atau 1 per sin alfanya. Nah, lihat sin alfanya. Sin alfanya di sini adalah sisi depan per sisi miring. Maka kalau 1 per sin alfa, kalian balikan saja. Maka sisi miring dibagi dengan sisi depannya. Nah, berikutnya ada lagi kotangen alfa. Kotangen alfa nilainya tentu saja akan sama dengan 1 per tangen alfanya. Nah, karena tangen alfa di sini adalah sisi depan per samping, maka nilai 1 per tangen alfanya akan sama dengan sisi samping per sisi depannya. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri ya pada suatu sudut pada segitiga siku-siku yang wajib kalian ketahui. Oke, berikutnya untuk kalian lebih paham, kita langsung lihat contoh soal. Namun sebelum kita masuk ke contoh soal, ada beberapa nilai perbandingan trigonometri ya untuk sudut-sudut istimewa. Artinya nilai sudut ini tidak perlu kalian cari dengan menggunakan kalkulator atau menggunakan tabel karena lebih mudah untuk kita ingat. Nah, di sini untuk sudut-sudut istimewanya kita misalkan adalah sudut alfa misalnya yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sebenarnya masih banyak lagi ya sudut-sudut istimewanya. Kalau kita lanjutkan 120 gitu ya sampai 360. Tetapi yang perlu kalian ingat itu adalah hanya sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Karena kalau 120 derajat itu masih bisa kita cari dengan menggunakan sudut-sudut istimewa yang dari 0 sampai 90 ini. Caranya bagaimana? Nah, nanti cek pada video berikutnya ya.
Nah, jadi di sini kita tulis dulu ya nilai sin alfanya, cos alfa. Nah, berapakah nilai sin alfa untuk 0 derajat atau sinus untuk 0 derajat ya? Itu nilainya adalah 0. Kemudian sin 30 itu nilainya adalah setengah. Sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Sin 90 adalah 1. Jadi yang perlu diingat hanya nilai sinnya saja. Karena untuk nilai cos alfanya itu gampang. Kalian tinggal tuliskan dari belakang ya, dari belakang. Kita tulis ya di sini 1, kemudian berikutnya setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, kemudian ini ada setengah, kemudian ini ada 0. Nah, jadi tinggal dibalikan saja nilai sinnya, itulah nilai cosnya. Jadi lebih mudah untuk menghafalnya. Jadi cos 0 itu nilainya 1, cos 30 nilainya setengah akar 3, cos 45 itu nilainya setengah akar 2, cos 60 itu nilainya setengah, dan cos 90 itu nilainya adalah 0. Nah, gitu ya. Nah, untuk nilai tangen alfa itu sendiri nilainya sama juga dengan sin alfa yang dibagi dengan cos alfanya, ya, atau sin per cos. Jadi, untuk nilai tangen alfanya kalian bisa bagi saja. 0 kita bagi 1, hasilnya adalah 0. Kemudian setengah kita bagi dengan setengah akar 3, itu hasilnya adalah sepertiga akar 3. Setengah akar 2 kita bagi setengah akar 2, hasilnya adalah 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, itu hasilnya adalah akar 3. 1 kita bagi 0, itu hasilnya adalah tak terdefinisi ya, atau tak terhingga. Nah, ini adalah beberapa nilai sudut-sudut istimewa yang perlu kita ingat ya, untuk mempermudah tentunya nanti dalam operasi terkait dengan soal perbandingan trigonometri. Nah, kalau 120 bagaimana? Nah, 120, kemudian 180 misalnya gitu ya, 240, 270 gitu ya, 360 itu semuanya juga termasuk dalam sudut-sudut istimewa. Itu tidak perlu dihafal karena kalau kita hafal semua ya tentu akan susah ya. Nanti kita punya cara untuk bagaimana cara menentukan nilai dari misalkan sin 120 atau cos 120. Soal yang berikutnya, hitunglah unsur-unsur yang belum diketahui pada tiap segitiga di bawah ini. Nah, ini ada segitiganya. Nah, ini ada unsur-unsur yang belum diketahui ya, yaitu besar sudut C atau besar sudut alfa, panjang sisi X-nya, dan panjang sisi Y-nya. Nah, paling gampang kita cari dulu besar sudut alfanya. Ingat lagi, kalau pada segitiga, itu besar sudut seluruhnya adalah 180 derajat. Artinya, besar sudut A, kalau kita tambahkan dengan sudut B, kita tambahkan dengan sudut C, itu nilainya adalah 180 derajat. Besar sudut A di sini, ini walaupun tidak diketahui, kita udah tahu ya, ini besar sudutnya adalah 90, karena siku-siku di sini. Jadi 90 derajat, kita tambahkan dengan besar sudut B adalah 45 derajat, dan besar sudut C mau kita cari ya, sama dengan 180 derajat. 90 derajat kita tambahkan dengan 45 derajat. Hasilnya adalah 135 derajat. Kemudian kita tambahkan dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Jadi sudut C saja akan sama dengan 180 derajat dikurang 135 derajatnya. Jadi dia pindah ruas ya, makanya negatif di sini. Sama dengan 180 derajat dikurang 135 derajat, itu hasilnya adalah 45 derajat. Atau besar sudut alfa akan sama dengan 45 derajat. Nah, udah dapat ya. Besar sudut alfa kita bisa ganti di sini, itu adalah 45 derajat, yaitu besar sudut alfanya. Nah, sekarang kita mau cari nilai panjang apa lagi? Panjang sisinya ya, panjang sisi X dan panjang sisi Y. Gunakan perbandingan sinus, kosinus, atau tangennya. Nah, di sini saya ingin menggunakan perbandingan sinus dulu. Jadi sinus beta. Beta itu yang mana? Jadi kan karena di sini tadi udah alfa gitu ya, besar sudut C ini adalah alfa, berarti saya misalkan besar sudut B ini adalah dengan sin betanya. Nah, ingat tadi rumus sinnya. Rumus sin itu adalah sisi yang berada di depan sudut dibagi dengan sisi miringnya. Nah, sisi yang berada di depan sudut, sudut yang mana? Sudut betanya. Berarti di sini ya, sudut beta tadi. Kalau tadi ini kan alfa ya, ini betanya. Nah, yang di depan sudut itu panjang sisinya adalah 2. Jadi kita masukkan. Oke, kita masukkan dulu ya, sin sudutnya tadi 45 derajat ya. Kita tuliskan sama dengan sisi depannya tadi adalah 2, sedangkan sisi miringnya di sini adalah X. Nah, gitu ya. Kita lihat sin 45 derajat itu nilainya, nah termasuk dalam sudut istimewa ya, setengah akar 2 sama dengan 2 per X. Setengah akar 2 boleh juga kita tuliskan dengan akar 2 per 2, yang nilainya adalah 2 per X. Nah, sekarang tinggal kali silang ya. X kali akar 2, hasilnya X akar 2, 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Jadi, untuk menentukan nilai X saja, artinya, ini kan artinya X kali akar 2 ya, jadi X saja tentu 4 dibagi dengan akar 2. Nah, bagaimana cara membagi 4 di akar 2? Ini kan penyebutnya berada dalam tanda akar, jadi kita rasionalkan dulu. Akar 2 per akar 2. Nah, 4 dikali akar 2, hasilnya adalah 4 akar 2.
akar 2 kali akar 2 ya hasilnya adalah 2. Nah, ini bisa dibagi ya, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi panjang sisi X di sini adalah 2 akar 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan nilai Y-nya. Nah, untuk menentukan nilai Y-nya, karena ini terkait dengan sisi sampingnya gitu ya, berarti kan nanti hubungannya bisa ke cos atau ke tangen kan. Nah, sini saya gunakan tangen aja ya, tangen beta. Tangen beta tadi rumusnya adalah sisi yang berada di depan sudut dibagi dengan sisi yang berada di dekat sudutnya. Tangen beta tadi nilai sudut betanya 45 ya. Nah, sudut yang berada di depan sudut beta ini di depannya adalah 2 ya, Y2. Kita bagi dengan sisi yang berada di dekatnya yaitu sisi Y. Tangen 45 itu nilainya adalah 1 ya kan? Sama dengan 2 per Y. Kita tinggal kali silang saja ya. Jadi Y kali 1 hasilnya adalah Y. Kemudian 2 ini nggak ada kawannya, langsung aja 2. Jadi kita dapatkan panjang sisi Y-nya adalah 2, panjang sisi X-nya itu adalah 2 akar 2. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Semoga paham ya, itu adalah tentang perbandingan trigonometri beserta dengan contoh soalnya. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.